Kembali berjumpa di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Kali ini kita akan membahas laga kemenangan PSIM dengan skor yang cukup meyakinkan. Akhirnya PSIM berikan kado pahit di hari ulang tahun Madura United dengan skor telak 3-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamekasan. Ya, sudah agak susah ngejanya. Langsung saja Pak Nanto, tanggapannya soal kemenangan besar ini. Sebelumnya apakah menang besar ini karena didukung oleh faktor pemain Madura yang di kartu merah nih Pak? Ya, salah satunya itu faktor penting ya, karena baik dari pelatih Van Gastel ataupun Valente yang kemarin jadi man of the match ya Mia, itu mengakui bahwasanya permainan Madura yang di awal pertandingan itu berusaha melakukan pressing yang ketat dan juga mencoba menutup ruang-ruang gerak pemain di lapangan tengah ataupun di lini belakang mereka. Ini membuat pemain PSM ini sulit untuk menemukan ruang gitu kan. Sehingga beberapa kali terlihat sekali kan PSM ini tidak bisa memulai pertandingan dengan nyaman atau memulai permainan itu dengan nyaman. Jadi saat mereka berusaha melakukan build up dari belakang, lini depan Madura ini langsung press ke depan gitu kan. Jadi mereka melakukan pressing yang agak tinggi memang di lini pertahanan dari PSIM. Ini yang membuat pemain-pemain PSIM ini kesulitan karena mereka tidak bisa mengalirkan umpan dengan nyaman gitu kan. Sehingga beberapa kali ada peluang-peluang dari Madura gitu kan. Hanya saja kalau ditanya apakah nanti hasil akhirnya tanpa kartu merah ini PSIM ini tetap akan memenangkan pertandingan, saya yakin iya. Tetap dengan PSIM bisa memenangkan pertandingan dalam laga kemarin, karena meskipun Madura ini berusaha keras untuk melakukan pressing yang ketat di lini pertahanan PSIM, hanya saja mereka tidak melakukannya secara konsisten gitu kan. Jadi asal mereka itu kelihatan masih berusaha untuk beradaptasi dengan strategi yang kemungkinan besar baru diterapkan oleh pelatihnya, karena pelatihnya ini kan mengincar kemenangan ya, apalagi kemarin kan ulang tahun yang ke-10 kan, otomatis kan tim dituntut untuk menang. Hanya saja karena pemain-pemain Madura ini tidak terbiasa dengan gaya seperti itu, hanya blunder lah, terjadilah kartu merah gitu kan. Nah, kartu merah itu kan sebenarnya nggak perlu terjadi kalau pemain-pemain dari Madura ini agak sedikit sabar dalam melakukan penetrasi ataupun marking ataupun pressing di lini tengah, lini belakang dari PSIM ya. Tapi karena mereka itu dituntut untuk melakukan pressing, sehingga ya semuanya menjadi terburu-buru. Kalau orang Jawa itu gerusa-gerusu, kesusu. Nah, kesusu itu kan senengane Fahmi sama Kopong itu loh, kesusu. Nah, aku kebatuk wae ya Mi. Jadi kan ini membuat permainan Madura ini belum matang sebenarnya kan. Dan Van Gastel tahu itu. Begitu pemain satu di kartu merah, Van Gastel ini PSIM ini mempunyai ruang di lini tengah. Dan yang saya heran kenapa waktu itu Madura ini nggak cepat melakukan pergantian pemain gitu loh. Ya, benar. Karena yang melakukan pelanggaran kalau nggak salah ini kan back ya, wing back kiri kalau nggak salah. Iya, benar. Nah, ini sebenarnya sangat krusial, karena posisi ini kan akhirnya nggak imbang ya. Maksudnya dari jumlah pemain saja dengan PSIM menerapkan pola 3 pemain di depan kan, otomatis kan hanya akan berhadapan dengan 3 pemain Madura di belakang kan. Ya, ini kan nggak menguntungkan dari sisi keunggulan jumlah pemain ya. Lain halnya kalau misalnya waktu itu pelatihnya Madura ini langsung gercep, misalnya ganti pemain wingback itu kan, sehingga saya pikir ada keseimbangan yang cukup terjaga di lini belakang. Karena apapun kita melakukan pressing di depan, kalau lini belakang bocor ya selesai gitu kan. Dan ini membuat gelandang-gelandang dari Madura ini bekerja keras gitu loh. Kayak Karim Palik yang beberapa kali sebenarnya tampil bagus juga.
Cuma karena dia kebebanan lagi harus melapis lini belakang yang kekurangan pemain kan. Nah, ini yang membuat pemain-pemain dari PSIM ini leluasa di lini tengah, apalagi di situ ada Jose Valente ya. Ini kesenangannya Jose Valente ya kalau ada tim yang memang gaya permainannya sedikit longgar. Ini menjadi umpan yang sangat sangat empuk bagi PSIM ya. Dan ternyata gol itu tinggal tunggu waktu. Sebenarnya PSIM ini juga bisa menambah gol lagi. Harusnya. Ya, cuma karena begini, inilah yang membedakan PSIM dengan tim-tim yang lain. Kalau tim yang lain mungkin langsung mereka akan press habis-habisan, mungkin untuk menambah gol dan sebagainya. Tapi hal seperti itu kan malah bisa jadi bumerang, karena di beberapa pertandingan tim yang bermain dengan 10 orang itu belum tentu itu bisa dikalahkan dengan mudah. Persita Tangerang itu berulang kali membuktikan itu ya. Waktu mereka menang di kandangnya Jepara, kemudian terakhir kemarin waktu merang lawan siapa itu mereka juga menang ya. Orang Borneo, Persis Solo. Ya pokoknya saat mereka di kartu merah 1 itu kemudian mereka bisa mengulangi itu, dan saya pikir Persita ini 2 kali tim yang bermain dengan 10 kali tapi 2 kali bisa mencetak poin penuh itu kan. Nah, ini juga fakta ini nggak bisa kita kesampingkan. Nah, ini yang membuat PSIM ini bermain dengan sabar, dan ternyata kesabaran ini juga berbuah hasil kan. Jadi main dengan sabar itu kuncinya kemarin gitu. Meskipun unggul jumlah pemain, tapi kan lebih enak kalau kita main rileks gitu kan. Main rileks tanpa kebebanan, meskipun kita jumlah pemainnya unggul tapi kita tidak gerusa-gerusu atau kebatuk tadi ya untuk melepas umpan ataupun melakukan ball position yang cepat ya. Santai ball pas 1-2 dan mengontrol pertandingan lah. Jadi kemarin tuh PSIM ini benar-benar mengontrol pertandingan ya. Dan saya pikir ada banyak kejadian dalam pertandingan tersebut. PSIM juga kena kartu merah yang ini ya mungkin nanti kita bahas ya. Tapi saya pikir kemarin memang PSIM memang wajar dan secara umum berhak untuk mendapatkan poin maksimal gitu. Mungkin itu aja, Pak. Ya. Apalagi main malam dan rumputnya bagus. Ya, Mi, yang jadi pertanyaan, nampaknya sebenarnya kayak gol pertama itu sepertinya itu golnya Nermin ya harusnya. Kalau lihat dari sekilas, karena dia pun udah masuk gini kan selebrasi kan. Nah, tapi yang di sini yang dicatat Sudin ya. Oke, apa Mi reaksi, ada nggak reaksi dari Gastel soal gol ini mungkin tentang yang disahkan malah golnya Sudin? Kalau soal pertandingan seperti apa? Spesifik soal gol pertama itu siapa yang tercatat di papan skor namanya, Gastel nggak ngomong soal itu. Tapi yang menarik justru Sudin kan misalnya anggaplah itu golnya Sudin, terus dia kan nyetak gol satu lagi, 2 gol malam itu. Terus dia hadir di preskon setelah pertandingan, dia malah merasa sama, gol pertama itu yang nyetak Nermin. Mungkin gol pertama itu bola dari Nermin sudah masuk duluan dan saya melakukan rebound lewat sundulan itu. Ya memang sayangnya kita kan belum ada teknologi yang kayak misalnya di Premier League atau La Liga yang bisa bisa ngecek ini bola masuknya sudah 100% atau baru berapa puluh persen. Terus kejadiannya kan juga sangat cepat, setelah bola membentur mistar kena rebound langsung diambil Sudin kan. Ya mungkin perangkat pertandingan menilainya gol yang sudah pasti akurat ya dari sundulannya Sudin. Makanya di beberapa situs termasuk di summary match-nya, rangkuman hasil pertandingan, dituliskan yang nyetak gol juga Sudin. Tapi ya siapapun, entah Sudin atau Hajita, ya sudahlah, kemarin mainnya bagus. Dan betul dari Gastel menilai setelah kartu merah itu jadi advantage atau keuntungan tersendiri bagi PSIM, karena pemainnya Madura di kartu merah itu babak pertama menit 45 dan itu direct red card karena dia nerjang ya istilahnya. Mungkin nggak nekel. Iya, itu sebenarnya kepleset sebenarnya. Iya, kepleset tapi ke bawah karena ya sangat bersemangat gitu. Ya mungkin overexcited karena tampil di hadapan publik sendiri momen perayaan hari ulang tahun tim ke-10. Nurdiansyah tuh aku nyatet menit 45 dapat kartu merah. Terus babak kedua kehilangan satu pemain, ternyata makin kerasa karena Madura juga nggak main low block.
beda dari lawan PSIM sebelumnya di beberapa laga terakhir, Persija, Biak, Padang yang garis pertahanannya cukup rendah. Bahkan Madura kemarin ketika mereka kehilangan satu pemain juga nggak langsung bertahan total, dan itu benar-benar bisa dimanfaatkan PSIM. Gastel juga mengakui itu walaupun ada kartu merah di timnya. Terus yang menarik juga Ze Valente kan kemarin juga jadi man of the match. Terus di wawancaranya dia bilang kami PSIM adalah tim yang berbahaya jika kami diberikan ruang, karena kami tahu betul apa yang harus dilakukan, dan itu kemarin terjadi pada saat lawan Madura United. Ada cukup ruang di lini tengah di mana kami bisa lebih mengembangkan permainan terutama di babak kedua. Terus ya kalau ngomongin gol, sebenarnya ada beberapa momen yang golnya bisa lebih dari 3 menurutku, termasuk di babak pertama. Pak Nanto ingat nggak waktu ada momen di mana Nermin Haljeta dapat kesempatan ya, gol? Tinggal nyutik. Iya, cuma dia benerin posisi dulu sampai bener-bener enak. Itu kali kalau orang daerah saya namanya kami tetelen. Apa itu? Ya harap nendang pikirannya ranya ndak tekan skill. Iya, betul. Itu telat sepersekian detik akhirnya dapat blok dari Miswar. Itu kalau langsung mungkin dieksekusi aja tanpa dia membenarkan posisi, itu mungkin bisa jadi gol pertama itu di pertandingan itu. Kakinya kepanjangan. Ya, karena panjang jadi dia otaknya ini kalau nyambung ke kaki itu agak panjang, agak lama. Betul, dia nyari posisi yang benar-benar enak dulu. Itu aku nyatet itu menit ke 27. Itu umpannya dari Vidal enak banget itu dari depan gawang. Terus ya intinya babak pertama tanpa gol, terus babak kedua memang sangat dominan. Dan itu kejadian sebelum main 10 pemain ya? Iya, masih 11 lawan 11. Babak kedua sangat dominan secara keseluruhan. 90 menit itu penguasaan bolanya PSIM sampai 65%, sangat tinggi dan nggak ngerasa sebagai tim tamu dan kesannya. Tim promosi. Iya, mainnya sangat enjoy. Terus kemarin ya akhirnya pecah telur Sudin, Franco Ramos juga. Terus Z lagi-lagi tampil bagus setelah laga sebelumnya jadi man of the match, kemarin juga nyetak 2 assist. Ya sekali lagi itu Sudin sih bersyukur dan bahagia akhirnya bisa nyetak gol. Soal gol pertama dia merasa itu golnya Nermin, tapi yang jelas gol keduanya dia clear, itu golnya dia, dapat assist dari Z. Terus ya itu sayangnya Franco Ramos di kartu merah. Itu juga masih jadi perdebatan karena itu bola 50-50 ya, karena dia memang ada body contact sama Balotelli, itu strikernya Madura. Cuma tidak ada intensi untuk menekel karena kakinya sama sekali nggak ngejegal, nggak tackle. Memang ada dorongan gitu, tapi minim banget kontaknya sebenarnya. Dan direct red card, aku nggak tahu apakah. Nggak ada komentar dari Gastel ya? Nggak, ya komentarnya hanya sebatas protes atau apa? Enggak, komentarnya adalah di satu sesi press conference itu dikaitkan sama perekrutan pemain baru, karena sekarang ini kan bursa transfer sudah dibuka. Terus statement Gastel adalah ya sekali lagi saya tegaskan bahwa manajemen sudah clear menyampaikan kepada staf pelatih tidak ada anggaran. Terus sebenarnya saya cukup puas dengan komposisi pemain saya saat ini, cuma memang disayangkan situasinya sekarang ada beberapa pemain yang cedera, ditambah beberapa laga secara beruntun kami harus kehilangan pemain karena akumulasi. Ya benar, di laga lawan Semen Padang Raka nggak main, terus kemarin ini lawan Madura Reva nggak main, terus besok lawan Persebaya Franco nggak main karena akumulasi semua. Ya cukup merugikan, apalagi kita juga belum bisa tahu kepastiannya kondisi Yusaku nanti apakah sudah siap. Sampai kemarin akhirnya setelah Franco kartu merah kan Gastel bikin pergantian panik dalam tanda kutip, memasukkan Andi Setio, menarik Ezekiel Vidal menit 76, itu 5 menit setelah Franco kartu merah. Terus kemarin Gastel bikin 5 pergantian, beberapa pemain lokal dimasukkan, Abioso, Iqbal. Aku nyatet Iqbal bikin 3 kali percobaan tembakan, nggak ada yang on target tapi bagus, spekulasi mengarah ke gawang, termasuk Abioso juga work rate-nya bagus banget. Yang menarik adalah kemarin Rio dimasukkan menggantikan Dede dan Rio main di posisi fullback kiri. Ya, dan kami tenggengan itu. Beberapa kali sering salah dan sering diteriaki Rio gitu. Iya betul. Karena mungkin bukan posisi naturalnya. Ya. Terus ya dia mungkin perlu adaptasi dibanding teman-teman lainnya, dan itu kan posisi sudah 2-0 pas Rio masuk. Ya mungkin update-nya itu. Tim sudah kembali ke Jogja kemarin. Nggak langsung pulang kan tuh? Enggak, jadi nginep semalam dulu, terus
sampai ke Jogja itu minggu Siang. sore. Minggu Ya, sore. minggu siang minggu sore lah. Karena perjalanan kereta Surabaya Jogja kurang lebih Sancaka paling itu ya. 4 sampai 5 jam kurang lebih ya. Ya itu update-nya. Itu seandainya kalau headingnya Sudin itu nggak masuk, apakah itu di VAR atau seperti apa itu, Pak? Yang apa? Yang Gol gol pertama. pertama. Sing Halseta. Iya. Pasti di VAR. Di VAR ya. Iya. Pasti di VAR karena pasti ada klaim kan. Iya. Pasti ada klaim dari Timnya PSM PSM. kan. Kemudian di situ ruang VAR itu pasti langsung akan merespon itu. Iya. Dan ini saya pikir kalau itu didetailkan dengan VAR itu gol karena bola itu mantul keluar sebenarnya. Iya, betul. Bolanya mantul keluar dan Halseta itu yakin, bahkan Sudin itu juga yakin bahwa bola itu udah masuk. Cuma untuk meyakinkan lagi dimasukkan sekali. Ya, Iya, Sudin nggak langsung merayakan ya, dia Iya. agak tanggap loh. Iya, Iya. benar. Dia nunggu beberapa sepersekian detik dulu tuh sebelum nyundul. Dan dia juga sadar bahwa itu sebenarnya bukan golnya dia, tapi golnya Nermin gitu kan. Iya, makanya di press Ini con juga menarik statementnya gitu. 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 Kalau soal penampilan Dede Sapari, Drawasim nggak kemarin, Pak? Apakah dia sudah cukup membuktikan tadi bisa menggantikan Reva mungkin di Back kiri. back kiri? Kemarin saya pikir untuk babak pertama nggak masalah ya. Cuma Dede ini terlihat dia itu beberapa kali kurang mensupport lini depan Iya, gitu beda kan. sama Raka. Ya, jadi secara umum pengambilan keputusannya Dede ini memang belum sepenuhnya membuat Van Gastel ini puas gitu. Beberapa kali dia out of position sehingga dari kanan itu terutama waktu kalau nggak salah Taufani ya. Iya, Taufani. Dia dapat peluang itu kan sebenarnya bola crossing dari kanan kan. Iya. Nah ini yang posisinya si Dede nggak di situ kan sehingga menimbulkan ancaman bagi gawangnya PSIM. Tapi kemungkinan besar digantinya si Dede Sapari itu bukan hanya karena itu saja, karena Van Gastel ini ingin menaikkan ritme permainan. Karena pergantiannya ini sebenarnya pergantiannya sudah mau dilakukan sebelum gol pertama PSIM lahir. Iya. Ya itu kan pergantiannya setelah gol pertama lahir baru diganti gitu kan. Tapi sebenarnya Van Gastel itu sudah melihat bahwasanya di awal-awal babak pertama ini meskipun main dengan 10 unggul dengan jumlah permainan, tapi permainan PSM ini belum begitu berkembang. Dan ini berbahaya karena apa? Kalau sampai hingga menit ke 10 setelah turun minum ini nggak ada gol, bagi tim yang unggul jumlah pemain itu sangat berbahaya. Mereka akan frustrasi gitu kan. Sehingga kalau keputusannya ya menaikkan ritme permainan, tentunya dengan menambah mengganti beberapa pemain yang dianggap pemain ini bisa menaikkan tekanan terhadap lini pertahanan dari Madura. Dan ini ternyata betul masuknya siapa? Rio dan Abioso. Rio dan Abioso di kanan kiri ini sebenarnya kan juga cukup oke ya, terutama Abioso ya. Abioso ini pergerakannya juga cukup oke lah, dan ini menunjukkan bahwasanya pemain-pemain ini mau menyesuaikan diri dengan gaya permainan dari Van Gastel. Iya, dan dia berani duel walaupun posturnya nggak terlalu tinggi. Dan dia berani duel dan dia kan juga yang menyebabkan Miswar ini kartu merah gitu kan. Nah ini Miswar ini aneh gitu kan, maksud saya. Lah ya positioningnya dia ya kalau main bola dengan 10 pemain tapi menerapkan pertahanan tinggi, ya anunya seperti ini, imbasnya seperti ini. Ya, saat itu posisinya Miswar itu dari dulu itu sebenarnya juga bukan tipikal kiper yang menjadi sweeper itu bukan. Okay. Jadi dia kiper yang malah kayak Raka Cahya. Bukan inilah Cahya Supriyadi. Jadi dia jarang untuk maju atau meninggalkan sarang si Miswar ini. Jadi saat timnya memainkan pressing tinggi dia nggak ikut mengimbangi itu. Akhirnya dia salah. Saya nggak tahu itu
apa ya namanya, decisionnya dia itu lemah sekali. Panik gitu. ya seperti. Bola itu harusnya seorang kiper itu kan bisa mendeteksi ya, memprediksi lajunya bola ini seberapa kencang, sehingga pantulan bola ini akan kemana gitu. Iya benar. Nah kemarin si siapa namanya Miswar ini salah kalkulasi, sehingga bola itu memantul lebih tinggi dan posisinya sudah lewat jauh itu ya kan, dan akhirnya sulit dikejar gitu kan. Padahal sebenarnya kalau Miswar waktu itu apa namanya nggak dapat gitu ya. Dia menunggu dulu ya posisinya seperti itu, menunggu karena posisinya dia agak jauh juga dalam kotak penalti itu. Enggak, maksudnya dia menunggu arah bolanya itu kemana dulu gitu kan, dia nggak harus maju dulu gitu. Pokoknya bola ini kan mantul, dan waktu itu posisinya si Riyadno ini kan agak jauh kan. Ya, dan saya ngelihat itu masih ada satu back Madura yang Montero. Iya, yang mendampingi si Miswar ini. Masih Tapi saya menaruh kredit poin bagi Riyadno Abioso. Iya, dia nggak berhenti men-chasing bola itu, tidak betul. berhenti menekan kiper. Jadi kalau bola pressing, kiper press aja. Kerja striker itu sebenarnya press itu aja, press kiper aja, karena apapun kiper itu nggak terbiasa memainkan bola, sehingga banyak kesalahan-kesalahan lini belakang yang dimulai dari kiper sebenarnya. Ini sebenarnya mindset dari striker ini harusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita main menghadapi tim yang build up seperti itu, pressing aja kipernya gitu kan. Pressing tapi gini loh, kita etok-etok bodoh gitu loh. Etok-etok bodoh itu kita itu nggak seolah-olah punya kecepatan saat mempressing, sehingga kiper itu akhirnya memainkan bola di situ. Nah begitu capping sekali ya langsung press gitu. Kalau striker yang punya intelijensi yang tinggi seperti itu, ya mungkin itu Pak. Otomatis apakah di kubu PSM melakukan banding soal kartu merah Ramos Mi? Kalau dari regulasi yang gue sempat baca, kalau direct red card bisa. Cuma apakah akan melakukan atau tidak, ini kan yang jadi pertanyaan. Nanti apakah manajemen mau melakukan banding dan merasa perlu melakukan banding, yaitu nanti mungkin akan konfirmasi dalam 1-2 hari ke depan ini pas ada sesi latihan terbuka. Tapi ya kalau ngomongin situasinya sekarang, ya absennya Ramos di pertandingan berikutnya jelas merugikan ya. Jelas merugikan ya, karena tadi sempat ku sampaikan krisis pemain PSM nih badai cederanya belum usai. Andi Setio kemarin saya ngelihatnya ini ya Pak, dia mainnya cenderung hati-hati, dia nggak banyak duel. Jadi ketika dapat bola langsung oper, clearance. Instruksinya seperti itu mungkin. Ya mungkin itu ditambah mungkin masih ada sedikit faktor trauma pasca cedera panjang ya. Jadi mainnya belum benar-benar lepas atau leluasa. Ya resikonya apalagi nanti putaran kedua kan lawan Persebaya 25 Januari itu. Kemarin Persebaya main bagus banget, menang lawan Malut. Aku nonton, Bernardo Tavares juga udah handle tim. Walaupun besok statusnya PSM kandang atau tuan rumah sih, ini bukan pertandingan yang gampang. Ditambah Franco fix absen, Yusaku masih 50-50, yang tersedia di back tengah cuma Abioso, Andi Setio sama Rendra Teddy. Mungkin kalau Gastel tidak mau memaksakan Andi Setio, opsinya ada Rahmatso ditarik ke belakang. Ya cuma itu doang. Kalau narik Rio ke back tengah kok menurutku juga bukan solusi yang ideal, karena misalnya Rio dipasang sama Rendra Teddy, dua-duanya nggak cukup oke buat build up dari belakang. Ya teka-tekinya nanti tunggu aja racikannya Gastel gimana. Cuma yang jelas ya ini situasinya bener gak ideal. Sisa pemain dikit, banyak yang cedera, akumulasi. Dan sepertinya pemain baru juga belum ada hilalnya sama sekali. Bahkan rumor aja gak ada sama sekali. Dan kemarin tuh memperlihatkan bahwa Korve juga tuh gak bisa lari ya. Larinya tuh speednya berapa itu? Ya kalau masalah kartu merah tadi ya, kalau opini saya manajemen itu harus banding. Banding ya. Ya itu ya memang itu bukan straight red. Itu kan di VAR nggak sih? Nggak nonton ya Mas itu. Di VAR nggak itu? Di VAR, tapi VAR-nya nggak cuma dari ini aja, tapi calling aja. Iya nggak on field. Tapi gini, maksudnya apa ya?
Itu sama sekali tidak ada kontak, bahkan Balotelli itu nakal gitu loh. Dia yang menarik pundaknya Ramos gitu. Memang kejadiannya sangat dramatis karena dramatisnya apa? Karena itu posisi bola bola lepas dan itu sedang memburu kemenangan, masuk peluang mencetak golnya sangat tinggi gitu loh, karena masuk dalam arena berbahayanya PSIM itu. Cuma waktu itu yang saya heran begini, wasitnya waktu itu juga agak bingung. Agak bingungnya apa? Yang mau di kartu merah malah si Balotelli gitu kan. Gini terus putar balik ke Ramos. Ini kan ada, dan ini wasit ini posisinya jauh. Iya. Posisinya jauh dari lokasi kejadian, dari benar. TKP kan itu biasa kriminalnya. Karena itu bola awalnya di area tengah terus langsung passing cepat ya. Betul. Kemudian di situ ada adu lari kan antara Ramos dengan si Balotelli waktu itu. Dan ya ini sekali lagi ya, meskipun PSIM menang tapi wajib kalau hukumnya kalau saya ini cepat mengajukan banding. Siapa tahu gini. Karena di pekan kemarin Liga Indonesia sedang kacau balau masalah wasit ini. Yang paling terbaru itu kan golnya Garuda Yaksa. Corner itu. Corner yang ini tidak menyentuh garis ya. Ya, di luar garis pojok itu loh. Sehingga itu nah, makanya itu yang nama VAR itu teknologi ya. Tapi apapun hebatnya teknologi, di belakang teknologi kan manusianya. Ya, operatornya tetap manusia. Dan itu wajib sebenarnya dievaluasi dulu. Mungkin waktu itu saya pikir kan ini banyak isu yang beredar di luar. Ada ya biasalah, orang Indonesia ini kan senengannya teori konspirasi itu lah, karena pemiliknya gini. Tapi menurut saya itu murni karena kelalaian dari perangkat pertandingan. Makanya dan ini wajar ya. Saya tidak tidak mewajarkan sebuah kesalahan ya. Tapi kejadian ini bukan wajar, tapi sering terjadi. Saat kompetisi ini akan memasuki putaran pertama selesai ataupun setelah nanti mendekati kompetisi berakhir. Karena adanya faktor kejenuhan dan kelelahan dari semuanya, baik itu perangkat pertandingan maupun pemain gitu kan. Pasti ini akan muncul kejadian-kejadian seperti ini. Musim lalu misalnya PSM Makassar, mereka sempat bermain dengan 12 pemain kok. Oh ya, yang pergantian pemainnya itu kan terjadi saat-saat seperti ini. Ingat betul. Nah, inilah yang sebenarnya dan waktu itu ada VAR loh. Sudah ada VAR. Dan tetap aja kecolongan. Dan saya pikir kenapa kok PSIM itu wajib banding dengan kartu merah itu? Karena posisi wasit itu jauh. Pertama, wasit itu seperti confused gitu, seperti bingung. Naluri wasit saat itu sudah pegang kartu merah, tapi dia bingung yang di kartu merah siapa gitu kan. Ini kan lucu gitu loh. Itu wasit seperti kayak hilang ingatan sepertiga detik di situ loh. Iya benar. Ya kan? Dan itu nggak bisa dibohongi bahwa itu terjadi karena kesilapan wasit. Saya pikir kita tidak puas dengan kinerja wasit. Secara umum mungkin saya puas gitu kan dari kacamata saya ya. Tapi ada detail-detail kecil yang kemarin lalai. Ini manusiawi sekali gitu loh. Kalau masalah manusiawi kan berarti ini bisa diperbaiki. Ataupun ini bisa ini ibaratnya aja iseng-iseng berhadiah lah bagi PSIM. Kalau dikabulkan alhamdulillah, nggak dikabulkan ya nggak apa-apa. Tapi kan tetap berusaha. Karena apapun alasannya itu masuk. Ya kan? Bukti-bukti awal yang harus disertakan PSIM ini harus betul. Posisi wasit saat itu di mana? Dan kemudian tidak ada benturan. VAR waktu itu dicek, tapi kita semua enggak. Setelah adanya VAR itu tidak ada review dari broadcast bahwasannya kondisi seperti apa sih kejadiannya, seperti apa yang sesungguhnya itu enggak ada tayang ulang di situ. Dan jadi ini bukan saya memprotes wasit ya.
Kalau disebut protes ya nggak apa-apa, toh menang gitu kan. Iya. Kan nggak kalah gitu kan. Kalau kita kalah kemudian memprotes wasit, ya diguyu lah gitu kan. Tapi ini menang, Pak. Menang protes wasit ya ora apa-apa toh. Ya karena ini berbahaya. Bahayanya gini. Di putaran kedua nanti itu pertandingan pertama itu lawan Persebaya. Iya. Persebaya gaya mainnya itu sekarang berbeda. Iya, benar. Mereka kemarin waktu lawan Malut itu bal posisinya cuma 30 sampai 31% loh. Tapi efektif banget. Tapi efektif. Dan itu memang gayanya Tavares. Iya. Betul. Belum dengan maksudnya beberapa pemain. Kalau enggak ada 3 atau 4 pemain, 3 pemain yang sudah dari diresmikan. Brasil, ya, 3 pemain. 3 pemain yang sudah diresmikan oleh manajemen Persebaya. Iya. Dan kemudian nama besar Tavares ini membuat pemain yang ada di Persebaya atau supporter itu nurut semua. Supporter juga tutup mulut nih. Iya. Ya kan. Supporter Persebaya ini kan paling ganas. Iya. Kalau masalah pelatih ini kan lebih ganas dibanding supporter manapun gitu. Jadi saya pikir ini akan berbahaya, akan merugikan sekali bagi PSIM. Karena habis di lini belakang. Betul. Praktis tinggal Andi Setio yang baru sembuh dan Lendra Teddy. Iya. Sementara menghadapi Persebaya yang punya gelandang-gelandang dan pemain depan yang cepat serta gaya bermain bertahan, PSIM itu akan kesulitan kalau timnya ini menghadapi tim dengan low block gitu kan. Apalagi dengan kecepatan-kecepatan pemain-pemain dari wingernya Persebaya. Sekarang kalau kita bicara winger ya, wingernya Persebaya yang punya kecepatan cuma satu. Wingernya PSIM yang punya kecepatan itu cuma satu, wingbacknya. Si siapa? Raka ya. Reva, ada yang berani ngomong Reva punya kecepatan? Ya. Enggak kan? Enggak, kita jujur aja enggak. Ya cepat, mungkin cepat tapi enggak banget gitu. Mampukah dia mengatasi Galih Freitas? Enggak sih, enggak. Bruno Moreira? Bruno Moreira kan bekas rekan setimnya si Reva. Bruno itu tahu persis Reva itu kelemahannya di mana. Iya. Itu yang pertama. Yang berikutnya di tengah Rivera hanya di lini belakang tapi posisi double stoppernya. Oh iya. Andi Setio dengan si Lendra Teddy. Dua-duanya nggak sama sekali, nggak punya kecepatan. Iya. Gitu kan. Mau narik Rahma masuk ke belakang lebih parah lagi karena nomor 6 di situ nggak ada. Nggak ada gantinya, benar. Nggak ada sama sekali. Ya, jadi ini sesuatu yang memang ya iseng-iseng berarti ya ngejoki lah. Ya memang kan banding itu ada biayanya nih. Ya, dan nggak cepet, nggak intens juga biasanya prosesnya. Ya nggak apa-apa, yang penting kan ini kan pertandingan masih tanggal 25. Ya, masih ada sekitar 13 hari. 13 hari 2 minggu kan. 2 minggu. Nah, 2 minggu ini mungkin Yusaku dalam 2 minggu ini akan pulih. Semoga ya. Semoga. Cuma kan hanya dengan Yusaku dengan tandemnya Teddy ataupun si Andi Setio ya masih tanda tanya kan. Ya, ini kan bukan Liga 2. Yeah. Ini Super League itu kan, segala sesuatunya bisa terjadi. Saya pikir ya kalau saya jadi manajemen saya akan segera protes dengan bukti-bukti yang ada gitu loh. Protes kita protes yang elegan loh. Karena kan boleh ya lewat jalur resmi ada. Lewat jalur resmi dan memang apa-apa. Dibolehkan, betul. Dan sikap PSIM kemarin pelatihnya itu tidak reaksioner. Tidak reaksioner seperti Dean Anthony Kotil ya. Dengan apa? Kartu merah pemainnya. Kalau itu dianggap bahwa itu nggak merugikan PSIM, itu merugikan loh. Iya, betul. Itu merugikan sekali, terutama di pertandingan berikutnya. Iya. Kita kan nggak mikir pertandingan hanya kemarin aja. Benar. Masih ada banyak pertandingan di depan. 17 pertandingan. Nah, ini kan yang harus dipikirkan betul. Sementara stok pemain di PSIM ini kan sangat tipis. Sekarang yang ready main paling berapa pemain? 20 pemain kan. Yang ready main itu 20. Itu sebenarnya juga apa ya namanya di DSP itu masih kurang itu. Iya. Karena di DSP cuma 9 itu. Cuma 9 kan sementara di DSP kan bisa kita 23. Bisa memasukkan 23 nama ya. Iya kan cuma ya ini sangat tipis sekali gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya harus dilakukan. Mungkin itu, Pak. Iya. Dan ini menarik yang soal pemberi kartu merah kayak kemarin laga nonton nggak laga lawan Persib lawan Persija. Nonton aku ya. Kan si Alano mukul kemaluannya siapa? Dewangga. Itu kan dikasih kartu kuning kan, tapi ada VAR untuk ngecek VAR. Tapi
setelah dicek wasit tetap berpendapat bahwa itu Iya, hanya mendorong kuning. untuk Iya. apa seolah-olah Menjauh lah. Iya. jauh, tapi kesannya kayak menonjol. Ya seperti itu harusnya wasit kan. Iya. Dia tetap dengan Ya, jadi wasit itu kan harus memikirkan, jadi sama ada pertandingan apa di Liga Inggris. Kalau nggak salah pemain mana itu dia cuma membuang bola keluar gitu kan. Tapi waktu itu menitnya itu sedang tinggi, intensitasnya tinggi-tingginya, dan tim lawan, tim penguasai bola itu sedang berusaha untuk menyamakan kedudukan. Nah, pemain ini Declan Rice kalau nggak salah, Arsenal gitu kan. Lawan Liverpool kok. Nggak tahu, saya lupa itu. Dia cuma ya sepele sekali lah. Iya. Menghalangi ini dengan membuang bola yang sudah disiap untuk ditendang. Itu langsung kartu merah kok. Iya. Kartu merah karena apa? Secara psikologis itu mengganggu sangat mengganggu konsentrasi tim tuan rumah. Bukan tim yang sedang berusaha untuk mengejar kemenangan. Ya, dan mungkin dianggap mengganggu jalannya pertandingan. Mengganggu jalannya pertandingan secara keseluruhan. Meskipun sepele gitu kan. Ya mungkin sama dengan Alano ya. Yang di kartu merah. Alano itu mungkin tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji lah. Dia cuma ingin mendorong Dewangga, iya, tapi bener. dorongnya kok yo bagian kono itu loh. Ya Mi. Iya. Nek Alano wedok ya ora apa-apa ya Mi. Nah, sementara si Bruno Tubarao itu kan itu tindakan tidak terpuji. Itu jelas. Itu Nginjek tindakan tulang ring tidak itu. terpuji gitu kan. Dan ngapain itu loh kalau sebenarnya Persija itu unggul di atas angin kok pertandingan kemarin kok. Posisinya tinggi banget. Nah, itulah. Dominanin bolanya oke. Nah, jadi pertandingan kemarin ya mungkin ini agak melebar. Ini pertandingan mental sebenarnya. Iya. Mentalnya pemain Persija itu belum kuat itu. Meskipun secara teknik secara menguasai. Betul. Jauh sebenarnya. Tapi ya ini kan derby kan. Iya. Derby kan segala sesuatunya bisa terjadi. Ya kayak Persis lawan PSIM kemarin. Derby Mataram Ya, kemarin itu. jauh secara positioning di table ataupun kualitas permain dan kualitas permainan dari kedua tim ya. Tapi ini derby. Ada sesuatu yang lain yang dalam diri derby. Ya. Dan Persib pun saya rasa kemarin juga mainnya kayak nggak maksimal gitu kan. Ya biasa-biasa aja, tapi mereka menang mental. Iya. Mereka menang mental gitu loh. Dan mereka sudah sangat siap sekali menghadapi di situ. Iya. Sementara Persija itu kelihatan tertekan. Tertekan secara psikis, tapi meskipun itu pertandingannya juga sebenarnya bagus juga mereka. Dan ini mungkin mau komentari pemain Balotelli ini sebenarnya secara pemain gimana sih? Dia sempat mencetak gol ya, tapi dianulir ya. Offset. Iya. Itu menit 46 babak kedua. Itu gimana catatan pemain Balotelli? Itu kayaknya dia tuh menurutku mirip kayak itu loh, kurang lebih kayak siapa? Striker Semen Padang kalau saya lupa. Cornelius Stewart. Oh iya. Gaya mainnya menurutku 11-12 sih. Ya menurutku khas tipe pemain Afrika yang memang banyak mengandalkan fisik, sprint. Balotelli itu kan dulu tandemnya Haljeta. Di Makassar. Di Makassar. Sempat main di Makassar kalau nggak Saya salah. malah nggak tahu. Coba aja kalau nggak salah pernah di Makassar sih. Iya, tapi maksudnya secara garis besar rata-rata apa yang digantikan Haljeta digantikan mungkin ya. Ya. Tapi rata-rata pemain Afrika yang bermain di Indonesia kurang lebih tipikal mainnya memang mengandalkan spirit dan fisiknya. Jarang sampai ada yang beneran punya visi bermain bantu. Iya, di PSM. 2024 2025 dia main di ini PSM Makassar. Oh benar, musim lalu. Haljeta juga musim lalu benar. Betul memang. Duetnya Haljeta. Oh, tandemnya Hale. Kalau menurut saya jauh lah. Jelek ya? Saya nggak bilang ini jelek. Di bawah rata-rata kalau seorang striker. Iya. Saya di bawah rata-rata gitu. Nah, menurut saya mungkin di putaran kedua dia akan dilepas sama Liga 2. Bisa aja. Malah lebih baik Adilson ya, strikernya PSM musim lalu yang sekarang main di Adiaksa kalau nggak salah. Itu malah lebih bagus. Atau dengan Makan Konate itu juga masih lebih bagusan Makan Konate sebenarnya. Makan Konate. Jadi atribut dia sebagai seorang striker dia masih sangat kurang lah. Iya. Dia sama ya mungkin karena dia pemain asing aja gitu. Nah, saya melihat bahwasanya ini masih sangat kurang jadi pemain ini gitu. Jadi ya menurut kacamata orang kan beda-beda ya. Tapi kalau saya nggak begitu suka dengan gaya
striker seperti ini dengan atribut striker kalau saya lihat ya gaya mainnya ya bukan kualitasnya tapi gaya mainnya mirip sama striker Semen Padang itu Cornelius Stewart itu yang nerima bola direct ball ya itu mengandalkan sprint lari fisik. Kalau orang bilang itu kalau dari pelatih bilang pemain yang masih mentah itu pemain mentah ya seperti itu. Jadi secara instrumen ke seorang striker dia itu mungkin baru 50%. Ya kan. Striker kan harus komplit kan. Harus komplit seorang striker itu. Dan kalau kita bandingkan dengan Tokantin aja jauh itu. Oh iya. Jauh. Meskipun Tokantin main di Liga 2 ya, tapi di Liga 1 Tokantin itu juga perform loh. Yeah. Musim lalu kan berapa gol ya? 16 gol. Saya sempat wawancara. 16 gol di musim lalu meskipun PSS itu degradasi. Iya. Itu. Nah, itu saya pikir ya gaya striker memang beda-beda. Cuma kan efektivitas seorang striker kan mencetak gol. Yeah. Nggak usah terlalu bermanuver lah. Ngapain sih kan? Sekarang kan nggak modelnya seperti itu. Manuver itu cukup nomor 7 sama nomor 11. Yeah. Nomor 9 ini selesaikan aja. Iya yeah, benar. Ya kan? Ngapain manuver nanti malah bolanya hilang. Hilang gitu. Jadi ya ini kalau bisa dikatakan karena sekarang di Liga Indonesia kan ada beberapa jajaran striker top ya, yang main di klub-klub Liga Indonesia. Ya kalau menurut saya si Balotelli ini sama si Stewart itu nggak masuk. Grade-nya apa? C. C banget lah. C ya sama Cimin lagi. Saya malah masih milih Hoki Caraka. Iya. Saya masih milih Hoki nih saya. Gitu loh. Iya. Wis lah. Apa yang terjadi dengan Gulam Fatkur Mi? Dia lama nggak main sebagai pengganti juga lama ya dan posisinya pun tergeser oleh M Iqbal untuk sebagai cadangan. Betul. Sekarang yang banyak diberi menit bermain sama Gastel malah M Iqbal ya buat ngisi lini tengah. Kemarin Iqbal itu masuk bareng Seva menggantikan Rahmatso dan Sudin menit 70. Aku juga nggak ngerti alasan teknis atau non teknisnya apa kenapa Gulam sudah jarang sekali mendapat menit bermain. Apakah ada faktor yang dimana Gastel merasa ada pemain yang lebih baik untuk menjalankan sistemnya dia, atau memang ada faktor lain? Tapi kalau cedera menurutku enggak, dan memang tidak cedera ya. Terlihat dia selalu masuk DSP, latihan juga selalu ikut. Wawancara, setiap sesi wawancara aku tanya ada pemain lokal yang cedera atau enggak, jawabannya ya cuma Harlan itu. Di samping itu enggak. Jadi kayaknya pure strategi dia aja. Nah, apakah juga dia akan dilepas? Menurutku juga enggak. Karena dia, ini subjektivitasku ya, dia di antara pemain lokal lainnya juga rata-rata sih. Dibanding Seva, ability-nya masih oke Seva, terutama untuk main di ruang-ruang sempit. Bantunya Seva tuh bagus banget. Dibanding M Iqbal, laga kemarin semakin membuktikan M Iqbal tuh tipe pemain lokal yang berani long shoot dari tengah, dan itu nggak banyak pemain lokal yang berani kayak gitu. Bahkan Sudin yang menit bermainnya banyak tuh dia jarang loh berani long shoot, karena ketika ada momen dia pasti nyari bola, ngalirin bolanya ke Haljeta. Sementara M Iqbal kemana aku nyatet dia tiga kali ngelakuin long shoot spekulasi, kakinya kaki kiri. Nah nggak tahu, Gulam kayaknya akan lebih susah nih sekarang bersaing. Kalau Pak Antam lihat apa nih Pak? Kalau saya melihat waktu dia itu kalau nggak salah di pertandingan ketiganya PSIM, waktu PSIM jadi tuan rumah. Kalau nggak salah lawan Arema apa lawan apa ya? Apa lawan Persib lah. Yeah. Yang waktu itu kelihatan sekali bahwasanya Gulam itu terlalu lama ya. Maksudnya terlalu lama dalam mengambil keputusan. Dan setelah berlama-lama dengan keputusan, justru malah keputusannya itu nggak menarik gitu. Iya. Dan setelah itu ya back pass, ya bola ke belakang, bola ke depan telat dan sebagainya. Harusnya bola nggak dikontrol, nggak di-keeping, dia keeping. Harusnya bola yang harus ditahan dulu, dia nggak tahan dulu. Dan setelah itu nggak pernah dia dimainkan. Saya nyatet kemarin baru aja ngecek, musim ini dari 17 pertandingan kan, Gulam baru main 6 kali. Dan itu didapat pekan-pekan awal. Pekan-pekan awal ya. Setelah itu nggak pernah dipasang sama sekali. Apalagi setelah munculnya sosok si Sudin. Iya. Jadi ya Sudin ini kalau kembali lagi ya, saya jadi inget sepak bola di tahun awal-awal
sebelum ada liga-liga yang wah-wah, kemudian ada pelatih-pelatih dari Brasil, pelatih dari mana-mana gitu. Waktu kita kan sangat trademark sekali dengan gaya sepak bolanya Belanda ya waktu itu. Oh iya. Jadi tahun-tahun awal tahun 80-an itu kan kita masih mengenal 88, 90 awal itu kan kita masih mengenal penyerang lubang gitu kan. Ya. Nah, Sudin ini ya penyerang lubang itu ya. Iya. Ya kan bukan kayak Kopong. Nah, Kopong itu penyerang lubang sing mampu gitu. Iya, second striker kesannya jadi. Ya, iya betul. dan itulah sebenarnya apa ya? Keinginan Gastel sebenarnya. Iya. Itu. Jadi positioningnya ini kayak ini pemain yang sudah langka sebenarnya di sistem permainan seperti ini. Iya. Aslinya Sudin juga nggak bergaya seperti itu, Iya, tapi dipaksa dia untuk Betul. memainkan peran itu Di sebenarnya. Persita dia main nomor 8. Iya, dan ini dipaksa seperti itu, jadi penyerang lubang ini. Iya. Nah, jadi dia nggak punya teknik yang wah kayak menari-nari kayak siapa namanya si Z. dan dia bertahannya itu tidak sampai bertahan di kotak pertahanan sendiri loh. Iya. Tapi justru dia bertahan di Sampai tengah, betul. dia bertahan di lini depan Iya. gitu, di lini Makanya depan di dia. beberapa momen lebih sering yang turun ke belakang tuh Haljeta. Sudin, Iya. Sudin malah lebih sering ditinggal atau sengaja batasnya sampai di area tengah Dan saya tuh lapangan. kadang bingung antara peran Rasmasul dan Ze Valente. Karena yang sering minta bola ke kiper itu Ze Valente loh, bukan Rasmasul. Iya, menurutku karena Yang ya, untuk build up tuh Ze Valente dulu loh. kayaknya ada faktor ini juga ya. Karena Sudin yang sebenarnya kalau di starting 11 misalnya dia taruh nomor 8, tapi dia terlalu maju untuk bantu Haljeta, ada kekosongan di lini tengah. Rahmatso juga akhirnya yang tadinya harusnya fokus untuk mengalirkan bola dari belakang sebagai nomor 6, perannya banyak diambil Z karena Sudin terlalu maju. Z itu emang rajin banget, hampir di setiap pertandingan dia create chance-nya paling tinggi, ratingnya juga paling tinggi di antara teman-teman yang lain. Head map-nya tuh Z kan ada yang sampai kuning merah itu Z itu setengah lapangan. Iya benar. Lapangan Iya. dia ya, Dan jaga dia memang itu. semua alur serangan mulai dari Z. luar biasa. Kalau saya melihat itu simpel sebenarnya, Mi. Gimana? Jadi dalam permainan kolektif itu kan pemain itu berpasangan sebenarnya. Pemain ini berpasangan, Pak. Striker itu dengan Sudin pasangannya. Iya. Sudin itu tujuannya apa? Mengamankan bola ataupun mengamankan posisi untuk si Haljeta. Iya, Mang. Itu. Sama dengan Rahmaso dan si Z. Ini kayak Messi sama De Paul kok. Rahmaso itu tukang gebuk ini. Iya. Ya toh. Dia nggak perlu jemput bola. Bola kasihkan Z, dia Iya. dapat pun kasihkan Z. Iya. Dia jarang Iya, ini ada akselerasi. pembagian yang memang sudah benar-benar sesuai dengan masing-masing tupoksinya, nek Iya. bahasane birokrasi kan ngono. Iya, sistemnya Nah, kayak sistemnya gitu. sudah terbangun gitu kan. Duh, saya tuh dulu pernah main bola ya tarakaman. Pelatihku itu rada pinter, rada takoni lho. Takoni ini bodon-bodon ya. Jadi aku dulu main di depan. Tapi di depan itu ada pemain bon-bonan saka Cilacap sing jos banget nih. Wis kalah, wis bayarannya larang. Tapi saya enggak dicadangkan nih. Oh, kowe main nomor ya, gelandang bertahan. Ya, mainnya gelandang bertahan piye? Gampang. Sing penting kowe aja ado saka bal. Baik Iya. itu dari bola yang dipegang lawan atau kawan gitu. Iya. Ya wis aku ngetutke ngono iki. Lah nanti kalau kamu dapat bola, gak usah dikocek-kocek. Golekke playmakermu, nomor Iya. 10-mu itu. Langsung passing ke Ya, dia. saya kan tuh. tahu kan, rekan saya itu kan nomor 10. Ya udah langsung tak kasih itu. Pekerjaan selesai nih. Iya. Itu sebenarnya. Nah, ini si siapa? Ramaso itu seperti Iya, itu. sistemnya kayak gitu, Sistemnya betul. seperti itu. Jadi kelihatan apa ya? Gastel ini kan kelihatan memang menanamkan visi sama menanamkan pengertian bagi pemain-pemainnya. Iki lho posisimu ini, Yeah. tugasmu iki lho ngene iki. Gitu. Sehingga kalau ada beberapa pemain yang kemudian lalai terhadap tugas pokoknya, ya udah dia pasti dibangun cadangan. Selesai lebih awal. Ya, Yeah. kayak si Gulam ini selesai lebih Ya, awal. saya juga jadi inget Rapinya apa lagi gitu. dua pertandingan kandang pertama lawan Persib Bandung dan lawan Arema itu memang itu Gula masih dapat menit bermain kan. Sudin kita belum tahu lah ada namanya. Oh, ada ya Sudin tuh belum ada lah.
Gulam tuh memang beberapa kali dapat sorakan karena pengambilan keputusannya terlalu lama, scanningnya dia mau oper atau mau shooting, mau passing tuh kelamaan. Dan kayaknya itu juga aku jadi inget Gastel pernah bikin statement adalah salah satu filosofi atau prinsip yang mau saya bawa ke PSIM adalah penguasaan bola. Tapi bukan hanya soal menguasai bola, tapi bagaimana pemain tahu kapan dia mengalirkan bola, tahu lokasi atau posisi rekan di mana. Dia harus bisa scanning dan berpikir secara cepat. Dan kayaknya Gulam untuk sekarang belum punya ability itu, atau ada pemain lain yang ability-nya jauh lebih efektif daripada Gulam. Tapi bagus kok dia nggak di loan ataupun Iya. diputus kontrak. Masih dibutuhkan. Iya, betul. Masih dibutuhkan. Jadi Van Gassel sendiri juga sadar dengan kondisi timnya. Iya, tipis Betul. banget squadnya nih. Iya, 26. Dan kemungkinan besar juga nanti dia nggak akan nambah pemain kok. 9 pemain Iya, cuman feeling saya ya. cadangannya tuh. Iya, dan Yang lainnya udah dari 12. dan ini gila ya pelatih, menurut saya pelatih gila lah kalau ini. Dari kondisi persentase kemenangannya Gastel hingga putaran pertama ini selesai Iya. 47%. Lumayan tinggi, betul. Sangat tinggi, Iya. ya kan? Dia itu dari 17 laga, 8 kali menang, 6 kali seri, 3 kali kalah. Iya. Ya kan? Persentase kemenangannya Gastel ini di PSIM jauh lebih tinggi dibanding saat dia mengantarkan Breda ini promosi. Waktu itu Iya. persentase kemenangannya itu 44,7%. Nah, satu musim itu. Satu musim dalam 38 laga menang 17 kali, seri 11 kali dan kalah 10 kali. Oh. Ini pun akhirnya dia bisa lolos ke Eredivisie. Eredivisie. Iya. Dan secara meskipun persentase kemenangannya tidak mencapai angka dominan ya, Van Gastel itu dianggap sukses karena berhasil membawa Breda memenangkan babak playoff dan promosi Eredivisie. Iya. Sebelum akhirnya pindah dan melatih PSIM ini. Dan dia di Breda itu nggak dipecat kok. Karena kontraknya habis. Oh. Kemudian dia ingin mencari tantangan di luar dengan mengikuti Giovanni Broncos, Besiktas ya. itu. Ya. Itu. Jadi secara atribut dengan 44 pertandingan ini kita kan berandai-andai. Bisakah dengan 47% persentase kemenangan Van Gastel ini kita mencoba berandai-andai ya, mengkalkulasi. Bisa nggak Van Gastel sampai di mana nanti Van Gastel ini akan membawa PSIM di akhir kompetisi? Ternyata probabilitasnya ini hitung-hitungan statistik loh Iya. dengan probabilitasnya ini PSIM itu bisa finish di antara 1 sampai 5. Peringkat 1. Di antara 1 sampai 5 peringkat PSIM itu yang nanti bisa dicapai dengan persentase tadi. Kalau ini konsisten sampai akhir musim loh. Iya. Ya kan? Dan faktor pendukungnya kata data statistik ya. Yang pertama, tren positif putaran pertama itu nggak bisa nafikan. Jadi persentase kemenangan hampir 50% untuk tim promosi. Ini menunjukkan apa? Pondasi tim ini kuat, mentalitas yang baik dan strategi pelatih yang efektif. Ini yang ngomong statistik loh ya toh. Mengakhiri putaran pertama di posisi 6 adalah indikator kuat bahwa PSIM mampu bersaing di level tertinggi. Meskipun pemainnya cuma 20 yang tersisa. Ya toh. Dan ini Van Gastel ini punya pengalaman di kompetisi sebelumnya. Dia membawa Breda promosi. Dengan hitung-hitungan persentase kemenangan yang lebih rendah. Ya kan? Jika PSIM mampu mempertahankan performa konsisten ini dan meminimalkan sekali lagi meminimalkan cedera. Nah, sayangnya ini. Gitu. Terutama pemain-pemain kunci itu jangan sampai cedera. Dan menjaga kekompakan tim, kondisi tim, peluang untuk bertahan di papan atas itu sangat ada. Kemudian ini statistik juga ngomong faktor penghalangnya apa gitu kan untuk sampai ke posisi itu. Kedalaman skuad itu lagi. Itu permasalahannya sekarang. Karena kompetisinya panjang dan kedalaman skuadnya PSIM ini sangat cetek lah ya. Dan
terutama saat menghadapi jadwal padat nanti di bulan puasa. Iya benar. Itu Full main akan malam. rentan cedera. Iya. Yang kedua apa? Tim lawan akan mempelajari gaya PSIM di putaran kedua. Nah, ini yang membuat Van Gastel harus berinovasi dengan gayanya gitu kan, untuk mengatasi adaptasi lawan dengan gayanya dia. Itu kan ini harus dilakukan oleh Van Gastel sebenarnya. Nah, kemudian yang menjadi menarik sekali penghalang lainnya tim-tim di papan atas. Tim-tim papan atas ini justru nanti yang akan banyak mengganjal PSIM. Bukan tim-tim di bawah di posisi bawahnya. Kalau tim yang ada di posisi bawahnya PSIM, saya pikir mereka masih bermasalah dengan diri mereka sendiri. Ya. Dengan internal mereka sendiri gitu kan. Ya menurut saya itu sih, maksudnya itu harus benar-benar jadi momen di mana ketika PSIM bertanding melawan di tabel klasemen yang 5 terbawah harus sapu bersih poin sih, nggak boleh lagi ada momen-momen dramatis imbang kayak lawan Biak, terus ya lawan Persijap yang harusnya di atas kertas PSIM bisa menang. Karena bener aku juga sepakat di putaran kedua banyak pemain atau banyak tim yang sudah mulai ngebut melakukan evaluasi, nambah pemain, ganti pelatih, dan sayangnya PSM nggak ada di sana. Kayak kebetulan malah ditambah badai cedera kayak gini. Ya kalau nggak bisa sabu bersih lawan tim-tim bawah sih akan terjal jalannya. Walaupun sekali lagi secara hitung-hitungan poin untuk aman dari degradasi sisa sih 12 poin ya? Iya, sisa 12 poin kan berarti 4 kemenangan lagi. Realistis sih untuk bisa lolos degradasi. Cuma ya kalau bisa kan jangan cuma lolos di juara degradasi, gitu ya. bukan juara juga, nggak realistis jadinya. Tapi paling nggak posisinya secure lah, 10 besar. Siapa, Ya back gitu. siapa 2, Itu kan lebih back kiri, tenang back tengah, nontonnya juga. gelandang bertahan, Ya, striker. semuanya aja. Iya. Semuanya. Ya tapi kalau Dan menurut saya loh. kenapa kok Van Gastel itu nggak mau nambah pemain ya? Kamu kelingan omongan Yusaku kemarin, Apa? perbandingan pemain lokal Indonesia dengan Thailand. Oh iya. Iya. Iya kan? Jauh. Ya itulah, gitu kan. Jadi Padahal itu Liga 2 ya. padahal Liga 2, belum lagi Liga 1. Nah, Pak Gastel itu kan standar sepak bolanya kan tinggi kan. Masa Yusaku nggak kepake ya. Iya bener, di Thailand aja dia Di susah. Thailand nggak kepake loh di Liga 2. Tapi dia Pak Gastel tahu bahwa pemain ini oke lah Benar, gitu kan. ya. Dan kayaknya ini juga ada faktor tambahannya ini. Kemarin sempat wawancara Razi dan Jiliana juga mengilhami hal yang sama. Nyari pemain di putaran kedua jauh lebih susah. Lebih susah. Iya. Kalaupun ada pemain yang tersedia, kalau dia dilepas dari klubnya, ya berarti Ngapain? kualitasnya Aku- jelek. Ya, nggak usah. Menurut Iya. saya nggak usah gitu kan. Mending Nah. kayak misalnya kayak PSS nih. Iya. Ambil pemainnya aktif gitu kan. Iya, dari- Kemudian iya. Persija ini kan ngejar Fajar Fatur Rahman. Iya. Fajar itu wah, itu pilihan pertama terus loh. Itu pasti Iya. ditebus itu. Betul. Dan Itu Fajar perjalanan itu kan tinggi. mengakhiri kontrak karena Borneo bukan dilepas, tapi memang Fajar yang tidak mau memperpanjang kontrak. Memperpanjang, Iya, gitu. itu beda case. Tapi kalau pemain-pemain yang dilepas timnya ya berarti kan bisa kita simpulkan ini kualitasnya emang kurang sampai Kalau dilepas. Gastel misalnya diberi kesempatan dia pasti akan nyari di luar. Iya, Nyari betul. yang dalam. Iya. Karena dia nggak punya Orientasi dia pasti- bank data pemain Iya. lokal atau Belanda pemain nyari yang di dia. sini. Ya benar, dia pasti nyari dari luar. Bisa nyari di Belanda Liga 3 apa Liga 2. Di samping itu kan klub-klub di Indonesia itu mayoritas masih mengontrak pemain dalam jangka pendek, 1 tahun kan. betul. Nah, kalau nyari pemain baru di putaran kedua atau di tengah musim gini, jadi bingung juga. Kalau mau cuma ditawari kontrak setengah musim kan nggak mungkin. Opsinya ya sekalian 2 tahun sampai musim depan. Cuma kan nggak ada garansi bahwa ini pemain akan perform, akan tampil bagus. Jadi ya memang ya itu salah satu kendalanya. Razi sempat bilang memang lebih susah scouting atau nyari pemain di tengah musim kayak gini. Dan Daripada buang-buang duit ya mending pakai pemainnya sudah ada. Iya. gitu kan. Toh ini sebenarnya kan PSM sudah nabung posisi kan. Betul. Sudah berinvestasi di posisinya dia sekarang. ya Ya toh. Ya pahit-pahitnya cuma menang 4 kali 5 kali gitu kan sudah selamat Aman, sebenarnya iya. kan. Nah, belum lagi kan nggak mungkin kan PSM kalah terus nanti kan. ya Ya kan. hitung-hitungannya nggak Dengan kompetisi realistis seperti sih ini kalah terus Iya. 17 pertandingan. sangat-sangat sulit gitu kan. Iya. Dan sekarang
Satu hal yang kemarin resume dari statistik ini, jadi kemenangan 47% persentase dari PSIM musim ini ya, di putaran pertama ini ada banyak catatannya, bahwasanya catatan yang paling menonjol adalah tingginya angka kemenangan dan juga tingginya seri serta minimnya kekalahan 3 kali. Intinya apa? Bahwa PSIM ini akumulasi kekalahannya ini hanya bisa disamai oleh tim yang ada di peringkat 1 sampai 3. Iya. Sementara tim yang di bawahnya itu rata-rata kekalahannya lebih dari 3 kali. Iya, betul. Ya kan? Ini membuat apa? Tim ini bisa disimpulkan sulit dikalahkan. Dan nambahin sedikit ini, untuk putaran kedua ini ada advantage-nya bagi PSIM karena pertandingan home mereka akan lebih banyak. Dan menghadapi tim-tim yang memang di atas kertas mereka bisa hadapi gitu ya. Putaran pertama kan travelnya udah jauh-jauh, udah ke Malut, udah ke Makassar. Ya, tinggal terakhir kan paling jauh nih kan tinggal ke Borneo aja. Iya betul, ya, putaran kan? Kedua tinggal ke Borneo aja. Sisanya nggak ada yang jauh. Masih Jawa semua, betul. Jawa. Dan terakhir kan paling ya kalau jauh-jauh nanti kan kemana? Paling ya cuma ya itu Borneo toh. Cuma Borneo, iya. Borneo, PSM sudah Malut udah. Dan Biak itu ngalor gini. Ya, jadi apa ya, di putaran pertama kemarin itu sebenarnya tantangannya PSIM itu jauh lebih besar loh. Iya. Dari pertandingan pertama sampai pertandingan kelima itu nggak ada tim yang mudah dihadapi. Iya, 5 besar tuh jadwalnya gila-gilaan itu. Iya, 5 pertandingan pertama. Iya. Dan ini bisa dilewati dengan mulus. Iya. Ya sampai di beberapa pertandingan kan PSM nggak terkalahkan waktu itu. Kalah di pekan kelima. Pekan kelima kan? Iya. Lawan Borneo. Ya di 4 pertandingan pertama mereka bisa menang 2 kali. Seri 2 kali. Iya, betul. Kalahnya cuma di pertandingan kelima di kandang. Iya. Dan itu lawannya dengan pemuncak klasemen. Saat itu yang memang tren mereka itu belum 100% menang. Ya, 10 pertandingan waktu itu ya. Ya, 10 pertandingan menang terus gitu. Tapi sekarang di putaran kedua ini beban fisik dari PSIM ini jauh lebih ringan. Harusnya ya. Iya, harusnya. Dan ini harus bisa dimanfaatkan betul oleh Van Gastel ini. Ya kan kalau nanti pemain-pemain yang cedera ini kembali, otomatis kan PSIM ini bisa ngegas. Iya, sisa pertandingan. Ditambah kalau menurut saya 42 poinnya sudah tercapai, harusnya beban di pundaknya udah makin enteng. Udah nyaman. Udah jaminan. Udah jaminan nggak terdegradasi. Kalau mau rotasi gila-gilaan, Corve jadi kiper ya silahkan. Kan butuh yang tinggi. Aljeta jadi kiper. Ya kemarin kayak Karim Pelek itu juga jadi kiper. Untung nggak kemasukan itu. Iya. Tapi saya melihat Valente itu udah enakan. Wis mesake ya. Iya, kayak nggak niat nyari gol keempat. Nggak ora teh gol. Padahal itu masih ada sisa 6 menit loh. Karena tambahan waktunya 7 menit. Miswar kartu merah 91. Dan nggak ada pemain PSIM yang guling-guling. Iya. Cuma si Rio aja yang kesikut apa-apa gitu. Iya, cuma di samping itu kan mereka wasting time-nya passing pendek 1-2 di antara back dan kiper. Dan ini unik ya. Jadi PSIM ini nggak ada yang memprediksi kan. Nggak ada yang memprediksi tim-tim yang punya latar belakang lama di Liga 1 ini kan. Supporternya itu kan banyak mengagung-agungkan timnya gitu kan. Bahkan dulu awal-awal PSM ini katanya cemilan dari Superliga. Ya, cemilan tim-tim Liga 1. Tapi ternyata juga ini cemilan ini suka watu itu. Iya, enggak bisa kemakan ya, enggak kemakan. Yang watos itu ternyata dan ternyata cukup cukup simpel ya dengan bermodalkan gaya permainan yang memang berbeda gitu aja. Ini kan mainnya berbeda dan lebih terstruktur, jadi kelihatan PSM ini memang nggak kesusu gitu kan. Yeah. Jadi kalau teman-teman yang suka gaya kick and rush gitu nonton PSM ini tidur mungkin. Iya. Ya, tapi tahu-tahu kok gol gitu kan. Kayak Kemarin tuh 3 gol cuma dalam durasi 8 menit. 8 menit. Ya. Dan itu efektif sekali. Itu pertandingan udah selesai itu. Iya. Udah selesai. Makanya Van Gastel menarik beberapa pemain. Tapi apes ya setelah menarik beberapa pemain. Iya. Ramos kartu merah, betul. Itu hanya itu yang saya sesali sebenarnya dari pertandingan kemarin. Iya. Hanya itu saja. Iya sih. Selain itu perfect menurut saya.
Dan itu ya oke lah. Menang 3-0 kok. Ada yang ngomong mainnya elek, ya terserah. Ini gol defisit paling besar. Dan jangan lupa, tidak semua tim yang unggul jumlah pemain itu otomatis memenangkan pertandingan. Enggak. Iya. Enggak. Dan kemarin PSM kan sama sekali nggak menderita sebenarnya. Iya. Yang menderita gara-gara kartu merah itu aja, itu menderita. Menderita secara psikologis deh saya. Iya. Secara permainan nggak menderita. Itu. Mungkin itu, Pak. Dan apa yang terjadi pada Rafinha itu juga menggambarkan bahwa begitu tegasnya Van Gassel kan. Yang mana nih? Kan Ya kita semua tahu lah, kita semua tahu. Ya obrolan di balik layar lah ya. Nah, sekarang Apra yang dulu mengagungkan Rafinha aja sekarang udah nggak layak itu. Realistis ya. Realistis itu. Cara Eropa itu benar-benar diterapkan. Iya. Ya, Siapa dan mau bintang kayak gitu. Dan itu nanti akan menimpa tim-tim lain Iya. yang mengandalkan pemain-pemain yang sejenis ini. Ya. Kayak kemarin contoh Persija langsung. Nah, saya mau ngomong itu. Ada beberapa pemain Persija yang kok kesannya agak menuju arah sana. Iya. Dan itu sudah terlihat. Ya, Maksudnya karena sudah terlihat dari attitude mereka. skuadnya Persija sekarang kan 11 asing, 10-nya Brazil. Cuma satu yang enggak, Rio Matsumura ya. Iya. Ya itu. Dan itu memang sudah terkenal di dunia persepak bolaan. Itu sudah terkenal. Nah, Van Gassel ini kan lama di Eropa. Nah, dia udah paham. Ya tipikal pemain dari berbagai negara. Iya benar. Ya kan. Apalagi dia juga menyaksikan tumbuh kembangnya Ronaldo botak kan. Ronaldo botak itu kan seangkat hampir kakak tingkatnya dia. Ronaldo botak. Kalau nggak salah Van Gassel ini kan seangkatan sama Giovanni Van Bronckhorst ya. Mungkin ya. Ya kan berarti kan seangkatan juga sama Ronaldo Nazario. Iya. Dia waktu di PSV. Cuman kalau Van Gassel ini karirnya di Belanda terus ya dia. Pernah di Italia tahu. Iya. Ya. Waktu dia Ronaldo itu di PSV, Van Gassel kan juga masih jadi pemain. Iya. PSV Eindhoven tuh. Setelah dia dari Gremio kan diambil ke PSV. Sempat main lawan Persebaya juga, tapi dia nggak turun. Persebaya kalah 6-0 waktu itu. Dulu kan sponsornya Persebaya itu Philip. Iya, Philip. Philip sama Jawa Pos waktu itu. Nah, diundang ke sini, mereka ada tour gitu kan. Ya PSV Eindhoven itu Ronaldo itu. PSV. Ronaldo muda-mudanya itu. Setelah itu diambil Barcelona kan. Barcelona cuma satu musim ambil ke Inter Milan. Iya. Di Inter Milan dah kelihatan betul. Terus Madrid. Tapi waktu gaya mainnya Ronaldo di Gremio, di PSV dan Inter Milan ini beda semua. Ya karena tekanan dari pelatih kan. Nah saat dia di Madrid itu beda lagi gaya mainnya, nggak kayak dulu waktu dia main di di Barcelona gitu. Makanya di Barcelona kan dia nggak terlalu perform sih hitungannya. Perform sebenarnya Kalau dibandingkan di Madrid, dia perform di Madrid ya. Iya di Inter dan di ini. Tapi karena cedera juga ya. Duitnya itu tinggi itu aja dilepas. Oh iya. Itu masalah cedera. Iya makanya terus dia kena cedera, permainannya menurun drastis. Dan waktu itu kan Liga Spanyol bukan liga yang nomor 1, masih kalah dengan Italia. Semua pemain bagus main di situ. Zidane main di situ. Ya kan. Crespo. Semuanya main di situ. Jadi Ronaldo ya tujuannya memang ke Italia gitu. Maradona dulu kan Salah, Zamorano, Picoba. Ya, Liga Spanyol naik kan ya setelah Liga Italia ini meredup. Ya eranya Los Galacticos jilid pertama kan. Ya itu akhirnya ya gak dari cara itu kan Van Gassel tahu lah, sekelas Ronaldo aja di beberapa klub itu juga nggak selalu mendapat karpet merah. Iya. Nah, itu aja. Ya saya penggemar berat dari Ronaldo. Ada Robinho, Adriano, contoh-contoh ini kan. Iya. Dan Brian Robson, Bobby Robson, pelatihnya dia di di Barcelona dan asisten pelatihnya dia, penerjemahnya malah Jose Mourinho itu tahu ceritanya semua. Bahkan Mourinho itu pernah cerita dalam satu wawancara. Kayaknya pemain Brazil yang lifestyle-nya oke terjaga salah satu ya, mungkin atau satu-satunya Kakak kali ya. Di dalam lapangan ya oke, di luar lapangan juga oke ya Kakak. Kakak itu lucu waktu Carlo Ancelotti gitu. Carlo Ancelotti pas di Milan. Ya, Carlo Ancelotti apa Capello gitu. Jadi waktu itu dia
manajemen itu mendatangkan pemain Brazil gitu. Ancelotti kayaknya itu eranya Ancelotti ya. Kemudian saat datang itu Ancelotti udah nggak ngeh lagi. Dia pemain Brazil tapi kayak anak sekolahan gitu. Iya, bajunya rapi, iya, betul, celananya celana kayak anak kuliahan gitu kan. Tapi setelah dia di lapangan pegang bola, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi si Ancelotti. Iya kayaknya. Ya itulah. Iya fenomenal kakak. Cuma Ya itulah yang membuat eranya bareng Ronaldo Messi ya. Ada bener nggak? Wah, ada ya? 3-0. Hah? maksimal 2-0 1-1 ya. 4-0 3-1. Waduh, sayang kejeblong sekali. siji ya. 2-0 tebakan gue kemarin. Ya nggak ada yang apa sih ya, nggak ada yang prediksi menang 3-0. Iya sih ya. Karena masih ragu dengan gaya mainnya siapa? PSIS mungkin. Yeah. Ini barat sungai, ya kan. Kalau permainan sepak bola sekarang itu kan arusnya deras, itu kan belum tentu airnya dalam ya. Tapi kalau airnya tenang justru malah menghanyutkan. Nah inilah PSIS. Itu. Ya itu loh. Jadi, gimana? Udah sejam lebih ya? Cukup. Oke. Cukup, oke. Nggak ada yang benar ya? Nggak ada yang bener? Oke. Main lagi tanggal 25 Mi. 25. Di sini ya? Iya, masih ada lumayan lama ini persiapannya. Pemain-pemain baru belum ada ya? Belum, masih. Pasti nggak ngambil pemain baru ya? Pasti itu ya? Besar kemungkinan nggak ngambil ya. Padahal lagi bagus performanya ya. Iya. Itu tambah 5 pemain asing aja. Grade A jauh juara mungkin. Gak usah pemain asing lah, pemain siapa aja itu. Tokantin lah dia. Waduh. Kipernya Biak itu aja loh dibajak banget. Gak usah itu, gak bagus itu. Lebih bagus ini malah. Back satu asing aja, satu iya. lagi buat gantiin Yusaku. Iya. Iya buat nambah kedalaman. Ramos sudah oke ya secara ini. Ya. Udah mantap ya. Oke. Oke. Oke, udah. Oke. Oke ya. Jangan lupa untuk comment, share, and like podcast Main Bola. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still. Thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky.